Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami mengambil judul penerapan ERP modul rental pada CV Ananda, Jaya Perkasa, Jakarta. Kami beranggotakan satu Andi Pradana, Ali Ahmad Hariduri, Jody Aditya Putra, Pandu Zaid, dan saya sendiri adalah Faris Andifa. Next. Oke. Latar belakang yang kami ambil adalah sistem yang terkomputerisasi akan membantu proses penyewaan mobil berjalan dengan lancar. Sebelumnya, pada rental mobil ini, terjadi masalah antara lain kehilangan data pelanggan, tidak tepat waktunya pengambilan mobil, pencatatan order pelanggan yang masih manual, dan nota yang dibuat pembayaran masih menggunakan nota tulis. Untuk mengatasi permasalahan di atas, diusulkan sebuah sistem informasi penyewaan yang memudahkan dan menunjang tingkat efektivitas dan efisiensi bagian penyewaan dalam mendapatkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diukur, dan konsisten. Rumus permasalahan. Bagaimana mempermudah proses pengelolaan data rental di CV Ananda Jaya Perkasa? Yang kedua adalah bagaimana mempermudah untuk pencatatan transaksi penyewaan rental di CV Ananda Jaya Perkasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya tujuannya mempermudah proses pengelolaan data rental di CV Ananda Jaya Perkasa. Lalu mempermudah pencatatan transaksi penyewaan mobil di CV Ananda Jaya Perkasa. Selanjutnya, next. Nah, Odo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya sendiri, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Selain itu, software ini juga mencakup project management, penjualan, sales, manufaktur, warehouse, serta manajemen keuangan. Odoo merupakan sebuah sistem atau software manajemen open source yang sangat mudah untuk digunakan dan diintegrasi. Bentuk dari sistem Odoo ini sendiri ada bermacam, diantaranya adalah berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, software ini memiliki banyak kelebihan seperti memiliki dan didukung oleh banyak komunitas, banyak modul yang lengkap dan terintegrasi, pemasangan yang mudah, dan juga biaya yang terjangkau. Modul sales rental. Penerapan sistem ERP dengan modul rental pada CV Ananda Jaya Perkasa, Jakarta, dapat membuat pengelolaan data dan perusahaan menjadi lebih efisien. Dengan mudahnya, pengelola data dapat membantu menyelesaikan sebuah tugas dengan waktu yang lebih cepat dan mudah. Mulai dari pendaftaran calon pelanggan hingga transaksi, penyewaan, dan pembayaran. Dengan adanya sistem informasi yang mumpuni, semua data yang terdapat pada perusahaan bisa terintegrasi dengan mudah dan akan selalu up to date, sehingga dapat menghindari adanya ketidakcocokan data pada sistem dengan data di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saudara. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan tentang use case diagram. Di sini ada dua aktor dari use case-nya. Pertama daftar admin, yang kedua ada aktor customer. Di mana aktor admin ini mempunyai use case yaitu kelola produksi, kelola produk, kelola customer, membuat order, cetak resi, kelola pembayaran. Yang mana semua use case itu terinclude kepada use case login. Yang mana berarti admin ini harus login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses semua use case. Lalu ada aktor customer. Aktor customer bisa menerima kendaraan, melakukan pembayaran, dan cetak resi. Lalu selanjutnya ada sequence diagram untuk kelola produk. Di sini pertama admin masuk ke dalam tampilan menu produk, di mana habis itu admin menginputkan nama produk, input foto produk, input harga produk. Setelah itu admin menyimpan data produk, lalu data itu akan pergi ke controller produk. Setelah itu akan diproses ke dalam model produk. Setelah itu maka data telah tersimpan ke dalam database. Setelah tersimpan ke dalam database, maka sistem akan mengembalikan
pesan atau message, yaitu produk berhasil disimpan. Lalu ada sequence diagram dari kelola order atau transaksi, di mana pertama admin masuk ke dalam menu order, setelah itu admin menginputkan nama customer, input produk apa yang ingin disewa, setelah itu menginput lama sewa dari produk tersebut. Setelah itu admin lanjut untuk menyimpan data ordernya, lalu dari data order itu akan dilanjutkan ke order controller, setelah itu maka akan dilanjutkan kembali ke dalam order model. Lalu data tersebut akan berhasil tersimpan ke dalam sistem, setelah itu sistem akan memberikan pesan yaitu produk berhasil disimpan. Setelah itu customer melakukan pembayaran, maka customer setelah melakukan pembayaran dia akan menginput pembayarannya ke dalam sistem, setelah itu maka akan muncul pesan berhasil dibayar dan customer bisa mencetak rekening. Setelah itu akan melakukan pengiriman produk dan produk akan dikirim. Lalu di sini yang selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas admin, di mana dia mempunyai atribut yaitu kode admin, nama admin, dan password. Yang mana kode admin itu bertipekan integer, nama admin bertipe data parser, dan password bertipe data parser. Di mana kelas admin ini mempunyai fungsi, mempunyai metode, yaitu dia bisa menambah atau create, lalu bisa delete, bisa mencari data dengan get data by ID, dan bisa mengupdate-nya juga. Lalu di sini ada tabel transaksi, di mana tabel transaksi memiliki atribut yaitu kode admin yang bertipekan integer, lalu kode barang yang bertipekan integer, lalu kode customer yang bertipekan integer, kode transaksi bertipekan integer, dan total harga. Di mana kelas transaksi ini mempunyai metode yaitu cetak struct, create, delete, get data by ID, dan update. Lalu di sini terdapat relasi yaitu antara admin dan transaksi. Lalu selanjutnya ada kelas dari customer, di mana customer ini mempunyai atribut yaitu ada alamat yang bertipekan pacar, lalu di sini juga ada foto bertipekan pacar, lalu ada kode customer bertipekan integer, lalu ada nama customer yang bertipekan integer, lalu di sini juga ada nomor telepon yang bertipe data pacar, dan ada password yang bertipekan pacar juga. Dengan mempunyai metode yaitu bisa menambah, bisa create, bisa delete, bisa get data by ID, dan bisa update. Yang mana kelas customer juga berelasi kepada kelas transaksi. Lalu ada kelas produk yang mana mempunyai atribut yaitu ada foto yang bertipe data pacar, lalu ada harga juga yang bertipekan pacar, lalu ada kode produk yang bertipe data integer, dan nama produk yang bertipe data parser. Yang mana mempunyai metode yaitu bisa menambah, bisa create, bisa delete, bisa find data by ID, dan bisa update. Yang mana kelas produk ini juga berelasi terhadap kelas transaksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan ERP terhadap modul rental ini. Baik, di sini kita sudah memasuki ke dalam tampilan ERP-nya. Di Kodo, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu order, ada menu jadwal, produk, laporan, dan konfigurasi. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama bagaimana cara menambah produk pada modul rental ini. Di sini kita bisa menambahkannya dengan cara klik buat saja. Setelah itu bisa menambahkan dari nama produknya, misalkan di sini produknya itu kereta Avanza. Di sini kita hanya menceklis yang can be rented, yang berarti di sini cuma bisa dijadikan sebagai rental saja. Di sini kita tidak perlu menceklis yang dapat dijual dan dapat dibeli. Setelah itu, setelah mengisikan data tipe produk, kategori, pajaknya, kita bisa lanjut ke menu rentalnya di sini. Di sini kita bisa menambahkan price atau harganya, yang mana kita bisa memasukkan durasinya, misalkan 1 hari. Di sini Toyota Avanza 1 hari biaya sewanya misalkan 200.000. Setelah itu kita juga bisa menambahkan biaya sewa untuk 1 minggunya misalkan 1.200.000. Lalu
kita tambahkan lagi biaya untuk 1 bulannya. Misalkan untuk 1 bulannya ini biayanya itu 3 juta. Setelah berhasil diisi, di sini juga kita bisa langsung menyimpan datanya saja. Maka data dari Toyota Avanza ini telah berhasil disimpan. Dan kita bisa kembali lagi melihat ke list produknya, maka di sini untuk produk Toyota Avanza telah berhasil ditambah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di menu untuk bagaimana cara menambahkan customer atau pelanggan. Di sini kita bisa masuk ke order, lalu kita bisa klik pelanggan. Setelah itu di sini kita bisa pilih saja untuk membuatnya. Di sini kita bisa klik buat. Di sini ada pilihan, ada individu atau perusahaan. Di sini kita bisa klik saja untuk individu, lalu kita bisa masukkan namanya. Misalkan namanya ini adalah Budi. Setelah ini di sini kita bisa memasukkan untuk nomor teleponnya. Misalkan di sini kita masukkan saja nomor teleponnya. Setelah ini di sini juga kita bisa memasukkan emailnya. Setelah berhasil, kita bisa langsung saja klik simpan. Maka data customer sudah berhasil tersimpan. Ini kita bisa lihat lagi, maka data Budi telah berhasil disimpan. Nah, oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Pradana. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada penerapan Odoo ini tentang cara menambah order. Kita masuk ke tampilan order. Nah, di sini akan terlihat ada satu order yang sedang berjalan atau sudah selesai. Dan untuk membuat order yang baru, kita akan mengklik buat pada pojok kiri atas. Nah, di sini akan muncul formulir untuk pembuatan order. Pertama kita harus masukkan nama pelanggannya terlebih dahulu, nama pelanggan yang sudah kita buat pada sebelumnya. Di sini kita masukkan pelanggan yang baru saja dibuat, yaitu Budi. Lalu kita menambahkan produknya. Ya, produknya di sini kita bisa pilih ada Daihatsu Xenia, HS Premium, produk yang sudah ditambahkan pada sebelumnya. Di sini kita akan coba untuk masukkan produk Toyota Avanza. Nah, di sini ada tanggal lama penyewaan. Di sini akan otomatis dia di awal durasinya 1 hari, tapi kita bisa merubahnya dengan mengklik tanggal yang di sebelah kanan. Ya, lalu kita klik kapan kita mau sewa, misalkan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 misalkan. Ya, terhitung 1 minggu dan kuantitasnya terhitung 1 unit mobil, lalu harga satuannya untuk 1 minggu yaitu 1.200.000. Oke, sekarang kita klik tambahkan. Ya, akan muncul informasi tentang produk yang kita order, dan di deskripsi ada lama penyewaannya, ada kuantitasnya, dan ada harga satuannya. Oke, selanjutnya kita akan klik simpan. Ya, di sini formulir sudah terisi dan sudah muncul detail dari order kita. Selanjutnya kita akan kirim sebagai email.
Nah, jadi nanti email ini akan terkirim ke email pelanggan yang berisi tentang orderannya. Gitu. Oke, klik kirim. Oke, orderan sudah, email sudah terkirim, lalu sekarang kita konfirmasi. Yap, orderan sudah dikonfirmasi dan kita akan masuk ke sesi pick up. Ya, di sini ada informasi bahwa produknya itu yaitu Toyota Avanza dan reservasinya 1. Oke, kita validasi. Yap, akan berubah menjadi pick up. Lalu kita buat faktur. Di sini ada pilihan regular invoice, down payment, dan down payment jumlah tetap. Kita pilih yang regular invoice, lalu klik create and view invoice. Oke, di sini faktur sudah terbuat ya, ada detail dari orderan kita. Lalu setelah itu kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, lalu kita send dan print. Ya, ini akan mengirim faktur ke email pelanggan. Kita klik send dan print. Ya, faktur sudah terkirim ke pelanggan, lalu selanjutnya kita akan buat pembayaran. Nah, di sini kita akan pilih jurnalnya itu bank dan nomor rekeningnya akan kita isi. Oh, di sini kita akan buat nomor rekening bank penerimanya ya. Nomor rekeningnya seperti yang tertulis, pemegang akunnya Ali Ahmad Parinduri, dan banknya kita, oke, nama pemilik akunnya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita klik create payment. Oke, di sini sudah ada tulisan lunas, berarti pembayaran sudah terkonfirmasi. Selanjutnya kita akan kembali ke menu order. Lalu kita akan pilih order yang tadi. Nah, sekarang kita akan return. Return di sini adalah pengembalian unit ya. Oke, kita validasi. Ya, selesai. Jadi orderan penyewaan mobilnya sudah selesai dan informasinya berubah jadi jumlah pengambilan. Kita kembali ke tampilan order dan di sini sudah selesai. Oke, penjelasan soal penerapan Odoo-nya sudah selesai. Kita akan masuk ke kesimpulan.
Oke, sekarang kita akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu perusahaan CV Ananda Jaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil. Namun dengan sistem yang berjalan saat ini, yang mana sistem tersebut masih berjalan secara manual, dan untuk pengolahan data rental dan pencatatan penyewaan kendaraan di sistem yang sekarang itu sangat rentan terjadi sebuah kesalahan seperti kehilangan data atau kesalahan data dalam sistem. Lalu dengan diterapkannya sistem ERP modul sales rental yang mana diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang dialami oleh perusahaan CV Ananda Jaya Perkasa. Berikut beberapa solusi yang diharapkan, yaitu pertama adalah pengelolaan data pada perusahaan dapat dikelola dengan baik dan mudah. Lalu tidak adanya kesalahan penginputan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, pencatatan penyewaan pada perusahaan bisa disimpan dengan baik dan tanpa takut adanya kehilangan data. Lalu yang terakhir, dapat meningkatkan kinerja perusahaan mulai dari pelayanan kepada pelanggan dan juga kualitas kendaraan yang disewakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.